Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi fi dharihi amin. Meneruskan pelajaran kitab Risalatul Mu'awanah sampai pada hadits qudsi
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, seandainya awal dan akhir kalian, manusia dan jin, mereka berada pada hati yang paling bertakwa di antara kalian, maka tidaklah sedikit pun bertambah di dalam kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya awal dan akhir kalian, manusia dan jin, mereka berada di dalam hati yang paling bejat di antara kalian, maka tidaklah berkurang sedikit pun dari kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya awal dan akhir kalian, manusia dan jin, mereka berdiri di sebuah tempat, kemudian memohon kepadaku, lalu aku berikan masing-masing di antara mereka permasalahannya atau permintaannya, maka sedikit pun tidak berkurang dari sisiku kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke laut. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya amal kalian aku hitung untuk kalian, kemudian aku tunaikan atau balas amal tersebut. Maka barang siapa yang menemukan kebaikan, hendaklah ia bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang tidak menemukan kebaikan, maka jangan menyalahkan kecuali kepada dirinya sendiri. Kemudian baginda Rasul Muhammad SAW berkata, sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian saling merendahkan diri. Jangan salah satu dari kalian memiliki kebanggaan terhadap yang lainnya, dan jangan salah satunya menggolimi kepada orang lain. Kemudian baginda Rasul Muhammad SAW berkata, sebagaimana yang Allah firmankan, wahai anak Adam, berdirilah kepadaku, maka aku akan berjalan kepadamu, dan berjalanlah kepadaku, maka aku akan berlari untukmu. Wahai anak Adam, berzikirlah kepadaku, atau ingatlah aku sesaat dari awal hari dan sesaat dari akhir hari, maka aku akan cukupkan di antara itu. Artinya kita disuruh untuk berzikir di waktu pagi dan di waktu sore, maka di antara pagi dan sore tersebut Allah akan cukupkan. Oleh karenanya disinilah sebuah anjuran kita memiliki amaliyah dzikrullah, paling sedikit di waktu pagi dan sebelum terbenam matahari. Kalau habis subuh kita berzikir, misalnya ada amaliyah Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai huwas samiul alim, atau radina billahi rabban, ada riwayat raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan, atau Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas kita baca di waktu pagi dan di waktu sore. Maka apabila kita baca di waktu pagi itu meskipun sedikit, kemudian di waktu sore kita baca meskipun sedikit dari amaliyah dzikrullah, terlebih zikir-zikir yang sudah dikumpulkan oleh ulama yang disebut dengan ratib, ada ratibul haddad, ada ratibul attas, yang di dalamnya kumpulan-kumpulan Al-Quran, kemudian sebagian Al-Quran, sebagian amaliyah dari hadis Rasulullah SAW, yang apabila kita baca di situ kita akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Maka oleh karenanya di sini
paling sedikit kita memiliki zikrullah ibnu Adam ulkurni sa'atan min awalin nahar. Berzikirlah kepadaku, ingatlah aku sesaat di waktu pagi. Nah ini kita dianjurkan. Alhamdulillah kada karasaan kita ma'amaliyah akan zikir-zikir tersebut berkat kejeniusan, berkat kecerdasan para ulama kita. Habis sembahyang kita membaca zikir-zikir tersebut seperti amanah Rasul, kemudian ada ayat kursi, sampai ada yang sebagian baca yasin, ada sebagian baca tahlil. Di situ ada zikir-zikir yang luar biasa. Di antaranya kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu zikir juga. Zikir adalah amalia yang apabila kita gawi senantiasa, itu namanya zikir. Misalnya waktu pagi, sore, apalagi habis sembahyang kita beramalia. Habis subuh ada amaliyahnya, habis zuhur ada amaliyahnya, habis asar ada amaliyahnya, habis maghrib ada amaliyahnya, habis isya ada amaliyahnya. Kalau sebagian amaliyah itu kalau yang hendak melihat dalam kumpulan zikir yang disusun oleh Habib Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafil yang disebut dengan Al-Khulasah. Al-Khulasah. Jadi situ ada sebelum subuh, habis subuh, kemudian habis zuhur. Nah, di antara zikir di dalam zikir, di dalam amaliyah zikir tersebut kita membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali. Namun kawan kita amalkan. Kalau di dalam keterangan Sayyidina Habib Umar mengatakan sebelum zuhur atau sudah zuhur. Kalau dalam Khulasah itu anjurannya sudah zuhur. Di antara manfaat ketika kita membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin itu kita seperti mengetuk pintu rezeki. Kalau tidak ditakunakan, handakkah rezeki lancar? Pasti handak. Handakkah rezeki banyak? Pasti handak. Handakkah rezeki berlimpah ruah? Pasti handak. Kalau dalam bahasa lain itu handak duitkah? Pasti handak. Kan gitu. Nah, jadi kita harus ada alat untuk menariknya. Harus ada pemicu agar mudah dalam mendapatkan rezeki. Di antaranya adalah apabila kita mengamalkan hadis zuhur la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu di dunia. Kalau di akhirat beda lagi. Oleh karenanya orang-orang terdahulu mereka memiliki amaliyah luar biasa. Makanya kalau orang banyak amaliyahnya maka sedikit dalam perdebatan. Kalau orang sudah ketujuh berdebat, sedikit amaliyah. Duduk di sini debat, duduk di sini debat, di mana tempat mengajak orang berdebat. Tapi ini amaliyahnya pasti sedikit menurut ulama kita. Tapi kalau sudah banyak amaliyah, dia berdebat. Itu menurut sebagian ulama. Ya terkecuali perdebatan di situ kita membela agama kita, membela Rasulullah, itu beda lagi. Artinya ada perdebatan yang kurang bermanfaat yang di situ Allah katakan dalam Al-Quran wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi berdebat yang paling baik. Kalau sudah ada lagi di nasihati kada mau ditegur dengan cara harus kada mau, maka dengan cara berdebat pun dengan cara baik. Oleh karenanya zikrullah di sini sangat dianjurkan. Kita harus ada memiliki zikrullah paling sedikit waktu pagi, paling sedikit di waktu sore. Dua waktu ini amun kawan jangan sampai kita tinggalkan. Kalau dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman radhiyallahu anhu yang pernah membaca, di antaranya waktu-waktu yang apabila kita jaga untuk senantiasa berzikir kepada Allah, maka akan menerangkan hati kita. Di antaranya habis subuh sampai isyraq amun kawan. Kemudian habis asar sampai maghrib atau sebelum maghrib dan setelah maghrib. Ini waktu-waktu yang baik, waktu-waktu yang luar biasa. Di antaranya antara maghrib dan isya
kita isi beribadah, kita isi berzikir lawan Allah Subhanahu wa taala, di situ membantu benar untuk menerangkan hati kita. Kalau sudah hati kita terang, nyaman beribadah. Kalau hati kita penuh cahaya, kita akan diarahkan kepada hal-hal yang baik. Maka oleh karenanya, waktu-waktu yang dihidupkan oleh para ulama kita, diantaranya sebelum subuh, habis subuh, kemudian sebelum maghrib, sesudah maghrib sampai isya, ini adalah waktu yang luar biasa. Nah, paling kadang kalau menurut hadis ini, kita waktu pagi dan sebelum maghrib itu ada di kelompok. Kalau seandainya namanya kita manusia, mungkin banyak salah, banyak lalai, sedikit dikirnya, dua waktu ini barang kita jaga. Habis subuh sedikit kita ambil, apalagi sampai isyraq, alhamdulillah. Amun kawal kita berzikir dari habis subuh sampai isyraq itu luar biasa. Paling kada amun kada kawal juga sedikit barang kita ambil. Bisa sesaat. Saat itu kalau diartikan bahasa Indonesia kita bisa 1 jam. Saat ini bisa sesaat. Paling kada benar membiasakan nafsu kita agar di waktu pagi dan sebelum maghrib kita memiliki amaliyah. Disebutkan dalam sebuah keterangan, seorang putri dari orang soleh meninggal dunia. Kemudian pada waktu malam abahnya bermimpi bertamu lawan putrinya. Batakun kayak apa keadaan di alam barzah. Kata putrinya, wahai abah, kami mengetahui tapi kami tidak beramal. Kalian beramal tapi kalian tidak mengetahui. Maksudnya, ketika seseorang membaca subhanallah, kami mengetahui begitu besar pahala yang Allah berikan, tapi kami tidak beramal. Ketika kita membaca subhanallah, apalagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ini subhanallah, maka pahalanya luar biasa. Yang kami lihat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kalau seandainya lah di rumah kita ada emas berapa kilo, wah apalagi serumahan, itu menurut kita baik benar, luar biasa. Pernah yang kita hendaki insya Allah tercapai. Nah, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ketika seseorang membaca subhanallah, oleh karena ia mengatakan kami mengetahui begitu besar pahala yang Allah berikan kepada orang-orang ahli barzah, sementara kami kada beramal. Namun di dunia kita beramal, kita ada melihat kayak apa pemberian Allah, balasan Allah. Kita rancang membaca, bahkan kita membaca subhanallah berapa kali tuh? 33 kali habis sembahyang, kali 5 kemudian berapa tuh? Hitung aja dulu lah. Jadi 33 kali 5 subhanallah, belum alhamdulillah, belum Allahu akbar, belum la ilaha illallah dan lain sebagainya dari amalia-amalia diri kita, belum lagi Al-Quran. Oleh karenanya, pembuktian dari mereka yang sudah membuktikan di alam barzakh begitu besar pembalasan Allah, begitu besar pemberian Allah bagi mereka beramal di dunia dan kemudian pada saat berada di alam barzakh menerima apa yang mereka kerjakan. Nah, oleh karenanya disinilah kita bersama-sama untuk memiliki zikir tersebut. Nabi Daud pernah santai, kemudian di tempat ibadah sini, lalu ada ulat lewat. Dalam hati Nabi Daud, apa maksud Allah menciptakan ulat ini? Akhirnya Allah perintahkan ulat itu untuk berbicara kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Sebab para nabi itu Allah berikan wahyu, para nabi itu kekasih Allah, orang-orang yang dekat lawan Allah Subhanahu wa taala, sehingganya Allah perintahkan ulat tersebut untuk berbicara kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Apa kata ulat? Wahai Nabi Allah Daud, sesungguhnya setiap hari di waktu siang aku diperintahkan dan diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali.
Tatkala malam tiba, di waktu malam, aku pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kemudian lihat ulat itu amalannya berapa kali? 1000 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar di siang hari 1000. Kemudian di waktu malam membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 1000 kali. Ujar pula, wahai Daud, apa yang engkau baca sehingga aku bisa mendapatkan faedah dan manfaat darimu? Pada saat mendengar itu, Nabiullah Daud pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas terbersihnya. Ini para ahlullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para aulia, cuma terbersih aja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab terbersih itu kan gak ada di hitung dosa. Terbersih bukan niat lah, bukan niat. Jadi cuma nang digawi ulat nih kan gitu bahasanya. Jadi cuma terbersih saja, bukan menyalahkan ulat, tapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang Allah ciptakan seberataan ada hikmah. Oleh karenanya ulat yang dilihat, kalau kita lihat ada nasi ulat, kadang-kadang makanan ulat, mubadir. Kalau kawai itu kalau kita datang makan disedekahkan. Jangan sampai berulat, jangan sampai berulat, jangan sampai kada dibariakan. Amun kau kita bariakan, manfaatnya kembali lawan kita. Amun duit berulat, mungkin lah beli berulat. Ini makanan bisa berulat. Amun duit bisa dimakan rayap, mungkin aja. Nah itu. Nah oleh karenanya, disinilah zikrullah sangat luar biasa, sehingga ulat pun berzikir lawan Allah. Makanya kata Syekh Abdul Rahman Segaf mengatakan, man laisa lahu wirid fahuwa kirib. Barang siapa nang kada bawirid sama lawan kerak. Kayak warik jasidi. Ini jasidi. Yang kita ini bersembahyang, assalamualaikum, langsung buka. Ada sendiri lalu. Nah ini. Atau bisa setiap hari kita ada bisi wirid, kada bisi pikir. Ini jangan sampai. Jangan sampai. Artinya jangan sampai kita, mohon maaf, memiliki sifat bahamiyah. Bahamiyah itu sifat kebinatangan. Sebab apa? Binatang itu makan guring, mohon maaf bejima, makan guring bejima, makan guring itu juga lihatnya, lihat aja makanan ayam terhati atau binatang apa aja kalau kita lihat makan guring gitu, apa namanya gawi gitu. Nah kita makan guring, mohon maaf antara suami istri berhubungan, kemudian makan guring, gawi makan itu aja. Namun kita karena memiliki kelebihan dari mereka, maka kita, mohon maaf kata sebagian ulama, ya sama hanya apa bedanya kita lawan sifat bahami. Ya tadi itu sifat kebinatangan itu jangan sampai. Maka oleh karena itulah sifat kebinatangan itu harus kita buang. Kesamaan itu harus kita buang. Harus ada amalia-amalia, harus ada zikrullah yang harus kita gawi, yang harus kita baca, supaya ada pembeda antara kita dengan sifat bahamiyah. Dari naudzubillah min dzalik. Ada 2 orang perempuan mukmin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka berjanji. Jadi mereka beribadah lawan Allah, kemudian mereka kalau kada semangat ibadah ditagur, dinyatakan. Nah ini bagus. Terkadang orang-orang terdahulu itu memiliki kawan yang ia berjanji untuk menggawi ibadah, saling menegur. Kalau salah, kalau melenceng, menyimpang apalagi itu ditagur. Kemudian pada saat mereka beribadah semangatnya, maka mereka bersama-sama beribadah. Jadi 2 perempuan ini berjanji, karena amunnya hitam mati berdahulu, wafat berdahulu, minta izin lawan Allah untuk menemui aku di dalam mimpi. Nah ini.
Janji berdua. Namun yang mati buru-buru, kamu aku bilang mimpi. Dan harus ini janji gitu, utangnya. Karena meninggal lah tadi aku ya, ada kayaknya dulu lah. Takut utangnya saya kita. Karena maunya meninggal aku lah. Ininya, kalau nikah meninggal, tolong dapati aku dalam mimpi. Ini janji dari seorang perempuan kepada kawannya. Malam dulu meninggal. Akhirnya salah satu di antara mereka meninggal dunia ketika habis dimakan-makan di waktu malam itu. Teman yang ia janji tadi didapati di dalam mimpi. Akhirnya orang yang bermimpi, kawannya tadi yang sudah minta izin lawan Allah untuk bertemu lawan temannya, bertakun, bagaimana Allah memperlakukan engkau di alam barzah. Ujar yang sudah meninggal dunia, aku dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dengan sebab apa engkau bisa memasuki surga? Ia pun bercerita, di waktu kosong aku senantiasa berzikir kepada Allah. Kemudian di waktu-waktu di mana ada kekosongan berzikir, sehingganya tidak mengetahui kecuali Allah. Nah ini yang kawan, zikir itu kita ada amaliyah zikir, kemudian kita gawe sorangan. Kada usah dilihat orang, kada usah ibadah lawan orang. Zikir juga kan tiap hari misalnya kan. Seorang zikir mas sekian, nah bisa. Amun niat ikhlas kada apa-apa. Niat supaya kawan ada semangat berzikir. Tapi kalau ada mau bilah dari perasaan ujub lebih bagus dari inya, kadang kaya inya, maka hilang amal pahala kita. Mau bilah dari. Maka oleh karenanya kata perempuan tadi, aku pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kalimat. Di antaranya la ilaha illallah akhlu biha wahdi, la ilaha illallah afna biha amri, la ilaha illallah yaghfiru biha dhanbi, la ilaha illallah adkhulu biha qabri, la ilaha illallah alqa biha rabbi. Ketika berada di alam barzakh, maka aku temui, ketika aku sudah wafat, maka di situ aku temui Allah Subhanahu wa taala di depanku futihat. Dibukakan kepadaku jalan, ada 5 jalan, setiap jalan itu bertuliskan la ilaha illallah. Jadi ketika berada dalam barzakh dibukakan jalan, ada 5 jalan, di mana jalan itu bertuliskan la ilaha illallah. Jadi sidin perempuan ini, ibu ini mengamaliyahkan la ilaha illallah. Sampai-sampai di alam barzakh dikiranya la ilaha illallah, jalan-jalannya bertuliskan la ilaha illallah. Uno pernah menyampaikan lawan dia, orang yang memiliki kebiasaan amaliyah di dunia, maka amaliyah itu akan berlanjut sampai di alam barzakh. Namun alam barzakh itu kada diwajibkan, kada ada kewajiban sebagaimana di dunia wajib sholat kada. Tapi karena kebiasaan ini tadi itu menggawe amaliyah, maka diteruskan di alam barzakh. Ada yang senantiasa sholat, ada yang istiqomah baca Quran, ada istiqomah dikir sebagaimana cerita ini, maka ia pun menerima amal baiknya di alam barzakh. Maka kemudian malaikat berkata kepadaku, masukilah jalan yang mana engkau mau, jalan yang mana engkau tempuh, maka jalan itu akan mengantarkanmu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita memiliki zikir, memiliki amaliyah, jangan sampai kadada zikrullah. Paling sedikit waktu pagi dan sore, waktu pagi dan sebelum maghrib itu paling kada. Dan mari kita bersama-sama membiasakan sejak dini. Kadada istilah umur sudah tua, kadada istilah sudah terlambat, kadada. Kita manusia memang banyak salah, maka ketika kita ingat bahwa kita memiliki dosa, cepat kembali, cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka pintu taubat senantiasa terbuka untuk kita selagi nafas masih belum di tenggorokan. Kalau sudah nafas berada di kerongkongan, maka pintu taubat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zikir-zikir kita, amalia-amalia kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zikir dan amalia itu bisa kita kerjakan secara rutin sehingga kita akan diberikan semangat dan bisa menambah zikir-zikir yang lainnya, dan kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam amaliyah tersebut. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad miftahul rahmatina wa ta'minu salatan wa salamun daimin Allahumma inna nas'aluka shihatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alayhi rahim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.